KP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di program Labuan Bajo pagi ini, Maya. Ini kita berbicara mengenai topik yang pertama berkaitan dengan peringatan waspada erupsi Lewotobi diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2024. Kita mau mengetahui dampaknya terhadap fenomena alam yang terjadi di wilayah Manggarai Barat. Dan para pendengar, untuk topik yang pertama ini kita terhubung ya bersama dengan Ibu Maria Patricia Christine Seran sebagai Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bung Eno. Iya, apa kabar Bu di pagi hari ini nih? Kami ganggu pagi-pagi ya, kita berbicara mengenai... Baik, puji Tuhan. Iya, Masih dalam kondisi sehat. siap. Ibu, ini kita berbicara mengenai dampak erupsi dari letusan ya Gunung Lewotobi laki-laki nih yang terjadi kemarin nih. Ini dengan status yang terbaru ini waspada diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2024 ini bagaimana dampaknya terhadap wilayah di NTT ya, khususnya di daerah kita Manggarai Barat ini, Bu? Oke, baik. Saya koreksi sedikit, Bung Eno, bisa ya. Jadi Siap, kalau siap. untuk penetapan status waspada itu mungkin dikoreksi sedikit. Iya, iya. Penetapan status tanggap darurat bencana Oh, yang ditetapkan oleh SK Bupati Flores Timur. Jadi gitu, selama 58 hari ya. iya, darurat bencana ya Bu ya. Iya, darurat bencana karena ini Siap. sudah masuk bencana nasional sehingga Iya. yang turun ke lokasi itu dari BNPB. Oh iya, siap ya Bu. Baik, jadi gini, untuk terkait erupsi dari semua gunung berapi, termasuk di sini yaitu ya Lewotobi ini, Ya. jadi tugas fungsi BMKG itu hanya menginformasikan pergerakan sebaran abu vulkanik ini, gitu, Iya, iya, Bu. pada batasan ruang udara atau VIR yang menjadi wilayah tanggung jawab BMKG. Jadi di BMKG ini yang mengawasi ini ada dua, Iya. satunya di BMKG yang di Ujung Pandang, MWO, biasa dikenal dengan MWO, Meteorological Watch Office, satu di Iya. Ujung Pandang, kemudian satu lagi di Soekarno-Hatta, gitu. Batasan Iya. wilayahnya sendiri juga ada kayak gitu. Jadi mengapa harus BMKG harus wajib melaporkan sebaran abu dari erupsi, aktivitas erupsi gunung berapi, karena informasi meteorologi itu merupakan elemen kunci dalam penanganan abu vulkanik untuk mencegah kecelakaan dan insiden penerbangan yang disebabkan oleh awan atau partikel abu vulkanik ini. Iya. Gitu. Iya. Karena abu vulkanik ini bisa berpengaruh pada kegiatan penerbangan saat take off landing ataupun pada saat terbang atau in flight, dan dapat menyebabkan kerusakan mesin pesawat, kemudian pengalihan rute pesawat dan pembatalan penerbangan, bahkan hingga penutupan bandara untuk beberapa waktu. Hal ini juga itu yang seperti yang terjadi pada 4 November yang lalu gitu. Iya. Lalu berkaitan dengan, apakah ada juga berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi di daerah Manggarai Barat ini, Bu, dalam jangka pendek ini saat ini, Bu? Oke, untuk perubahan iklim sendiri, memang untuk partikel abu ini dapat bertahan di atmosfer itu selama berhari-hari, bahkan hingga berminggu-minggu, dan tersebar oleh angin di ketinggian, di berbagai ketinggian gitu, level ketinggian. Abu vulkanik ini memang dapat mempengaruhi iklim, tapi saat ini iklim di wilayah NTT belum terlalu dipengaruhi oleh abu vulkanik ini, gini kan. Yang saat ini kita rasakan hujan, kemudian panas gitu, itu memang sebagian dari wilayah Manggarai Barat itu sudah berada pada masa periode pancaroba dan juga pada musim hujan. Sebagian yang musim hujan ini yang sudah masuk di Manggarai Barat bagian timur yang dekat dengan Kabupaten Manggarai. Seperti itu. Iya.
Lalu ini Ibu, ini kita masih berbicara mengenai dampak nih dari erupsi Gunung Lewotobi ini apakah juga nih, ini hujan asam ataukah mungkin seperti awan panas itu juga sampai ke pengaruhnya juga sampai ke daerah kita ini Bu, di Manggarai Barat ini Bu? Eh, Kalau misalnya kayak gitu, itu kan perlu kita ada penanganan khusus Iya, atau observasi tersendiri ya terkait iya, iya, itu apakah hujannya mengandung asam atau tidak, iya, karena memang debu vulkanik ini nih kandungannya salah satunya adalah asam seperti itu. Tapi untuk yang cuaca itu sendiri, saya rasa kalau dari ini, saya lihatnya dari iya, sebaran abu di ruang udara yang tanggal 4 itu ketika iya, dilakukan paper test oleh pihak bandara, itu bukan teramati sih, yang hasil dari paper test itu hanya tipis, yang jatuh ke iya, permukaan ya, iya, ke iya, permukaan itu tipis saja, berbeda dengan yang mungkin Momere yang lebih dekat dengan iya, Larantuka gitu atau lokasi gunung tersebut. Jadi untuk dampaknya yang terlalu signifikan ke Manggarai Barat itu belum sampai seperti itu yang kita bayangkan, karena yaitu lokasinya kita itu juga berada posisinya di barat, jauh dari lokasi iya, gunung itu yang dimana berada di timur. Sementara dari arah tiup angin berhembus itu kan memang saat ini masih angin dari timur, oh iya, terutama di iya, lapisan atas. Jadi yang berdampak itu mungkin yang lebih diwaspadai sebenarnya mungkin yang di Maumere ya, yang iya, iya, berdekatan langsung di Sika, kayak gitu. Untuk Manggarai Barat sendiri saya rasa belum terlalu ada himbauan khusus untuk masyarakat umum atau publik terkait dampak dari abu yang dapat mempengaruhi kesehatan kayak gitu. Mungkin di Momere dan di sekitar di Larantuka itu sendiri iya. juga sudah mengenakan masker untuk menjaga kesehatan gitu karena kan dapat mengganggu paru-paru kayak gitu. Iya. Nah, yang berikutnya juga ini, Ibu. Ini bagaimana nih BMKG Komodo telah menginformasikan ke ruang masyarakat dan juga ke masyarakat umum berkaitan dengan erupsi ini mengenai dampak dan lain-lain yang berkaitan dengan erupsi Gunung Lewotobi ini, Ibu. Bung Eno, saat ini kami masih fokus untuk yang penerbangan. Seperti yang tadi Iya, saya sampaikan di awal bahwa melihat dari pantauan citra satelit itu juga adalah data real time. iya, iya, iya. Sehingga kami dapat mengetahui sudah sampai mana sebaran abu ini gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau kami rasa bahwa nanti akan sampai ke Manggarai Barat dengan yang intensitasnya lebih kuat kayak gitu atau lebih tinggi, berarti kami akan menghimbau kepada masyarakat umum Iya. langkah apa saja yang harus diambil. Tapi saya rasa untuk yang bagian kebencanaan yang kayak gitu, selain BMKG sendiri juga harusnya ada instansi lain yang memang tusinya bergerak di itu. Kami saat ini lebih fokus untuk penerbangan dulu Iya, iya. karena memang sesuai tusi kami adalah terkait dari erupsi gunung berapi ini wajib menyampaikan sebaran debu vulkanik ini yang berada di ruang udara. Iya, Seperti Bu. itu. Dan yang terakhir, Bu, ini rekomendasi untuk penerbangan saat ini nih, Bu. Di daerah kita Labuan Bajo ini apakah di posisi aman masih bisa melakukan penerbangan ataukah masih dalam proses siaga nih, Bu? Oke, jadi dari berita Sikmet tadi saya sudah Iya, iya. sampaikan Ah, yang iya, bahwa iya. ada MWO itu yang di Makassar, Ujung Pandang. Iya, iya. Nah, berita Sikmet ini kan tiap 4 jam diperbarui. Jadi ketika kami menerima informasi Sikmet itu kami pasti menyebarluaskan di stakeholder internal bandara Siap. dan ketika seperti kemarin tanggal 4 itu ketika bahwa sebaran abunya itu sampai di atas wilayah Manggarai Barat, Iya. kemudian bahkan sampai ke sebagian dari NTB, kami segera koordinasi dengan pihak bandara, kemudian melakukan sepakat untuk melakukan paper test dan nanti dari pihak Airnav itu mengeluarkan notam gitu untuk hal penutupan bandara. Jadi bukan dari satu saja, bukan dari kami BMKG saja, tapi ada beberapa stakeholder yang memang harus terlibat
dalam mekanisme untuk penerbangan ini. Untuk informasi BMKG sendiri adalah elemen kunci atau elemen utama yang dalam pengambilan keputusan untuk penutupan bandara tersebut gitu. Iya. Jadi ada diskusi tersendiri. Iya, terima kasih untuk Ibu Maria Patricia Christine Seran, Kepala Stasiun BMKG Komodo Manggarai Barat ya, untuk informasi di pagi hari ini. Dan kita semua berharap agar semuanya bisa kembali baik-baik saja ya Bu, dan normal kembali Bu. Amin. Iya Bu. Terima kasih Bu, dan tetap salam sehat dan sukses selalu untuk segala pekerjaannya. Iya. Para pendengar, demikian informasi mengenai topik pertama yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, tentang peringatan waspada erupsi Lewotobi yang diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2024, di mana kita mau mengetahui dampaknya terhadap fenomena alam yang terjadi di daerah kita Manggarai Barat. Dan tetap bersama kami di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RR Digital untuk mengikuti topik yang berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.